Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Kemarin kita udah nyaksiin video ya. Sekarang kita lanjut masih tentang dasar-dasar geografi. Nah, sebelum kita ke dasar-dasarnya, kita harus kenal dulu nih. Kalau kamu punya orang tua, sama geografi pun juga punya. Ada bapak geografi namanya ilmuwan Eratosthenes. Nah, Eratosthenes ini yang pertama kali mengenalkan istilah geografi. Lalu dia melakukan sebuah perjalanan sehingga itu nanti dilanjutkan lagi oleh ilmuwan berikutnya. Ternyata Bapak Eratosthenes ini benar dalam perhitungan perjalanannya. Oleh karena itu beliau dijuluki sebagai Bapak dari geografi. Kemarin juga kita sudah bahas tentang apa aja sih yang dipelajarin dari geografi. Kita lanjut ke dasar-dasar geografi. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita harus kenal dulu nih, bedanya di mana sih geografi dengan ilmu lainnya. Karena geografi itu mencakup semua aspek kehidupan di muka bumi ini. Nah, yang membedakannya itu ada di konsep geografi. Konsep geografi itu ada 10. Nanti kamu lihat ya di PowerPoint ada apa aja 10. Nah, 10 ini kita singkat biar kita mudah mengingat. Ada disingkat menjadi jaket Mr. Polo agak gudiken. Konsep yang pertama, ada jarak, ada keterjangkauan, Mister ada morfologi, po ada pola, lokasi, aglomerasi, nilai kegunaan, diferensiasi area, interaksi interdependensi, dan terakhir ada keterkaitan keruangan. Kita lanjut di PowerPoint. Kita lanjut di 10 konsep dasar geografi. Nah, memang kelihatannya banyak banget ya. Tapi kalau kalian mudah memahaminya, insya Allah pasti kok bisa. 10 konsep dasar geografi ini kita singkat jadi jaket Mr. Polo agak gudikan. Konsep yang pertama itu ada konsep lokasi. Nah, kalau lokasi kita udah tahu ya, pasti suatu tempat yang ingin kita tuju. Nah, lokasi ini dibagi menjadi 2. Ada absolut, dia secara sistem grid atau letak astronomis. Contohnya kalau Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, ada yang kedua, lokasi relatif. Nah, kalau lokasi relatif ini dia berdasarkan letak geografis. Contohnya kalau Indonesia terletak di antara 2 benua, ada benua Asia dan Australia serta 2 samudra dihimpitnya ya. Ada samudra Hindia dan samudra Pasifik. Ngerti ya sampai lokasi? Yang kedua itu ada konsep namanya jarak. Kalau jarak pasti dia ngomongin tentang sesuatu yang ingin kita tempuh itu butuh berapa lama waktunya. Nah, biasanya dia dinyatakan dalam ukuran satuan. Misalnya kilometer. Kalau yang relatif dia dinyatakan dalam perkiraan waktu tempuhnya. Yang ketiga itu ada konsep keterjangkauan. Nah, kalau ini nggak bisa lepas nih dari jarak karena dia ngomongin tentang aksesibilitasnya. Nah, biasanya kalau ini semakin dia medannya mudah itu biasanya cepat ya untuk ditempuhnya. Selain itu juga ada faktor dari sarana transportasi dan komunikasi. Kayak dulu kan kalau orang mau naik haji kan itu butuh waktu yang sampai berbulan-bulan kan. Tapi kalau sekarang kan enggak, waktunya singkat. Kenapa? Karena sarana transportasinya itu sudah lebih maju, bisa menggunakan pesawat.
Lalu ada yang keempat itu pola. Nah, kalau pola ini biasanya dia ngomongin tentang susunan bentuk, baik alami maupun buatan. Nah, contohnya kalau di kota biasanya. Nah, kita lanjut. Kalau pola itu contohnya yang di kota kan biasanya ngikutin jalan raya kan, mendekati fasilitas tertentu. Nah, beda nih dengan pola yang rumahnya di daerah puncak, pastikan dia tersebar. Kenapa? Karena relief dia kasar. Artinya permukaan buminya itu nggak sama gitu loh. Jadi dia harus memikirkan gimana caranya nih kalau bangun rumah itu dia aman atau minimal kurang potensinya untuk terjadi longsor. Yang kelima itu ada konsep morfologi. Nah, kalau morfologi ini dia menggambarkan perwujudan muka bumi dari proses yang dihasilkan dari tenaga geologi. Nah, contohnya dari morfologi daerah Malang kan itu dia berupa dataran tinggi. Lanjut, konsep yang keenam itu ada aglomerasi. Dia menggerombol. Nah, kalau aglomerasi ini dia kecenderungan persebaran yang sifatnya mengelompok, baik bisa dari satu kejenisan ataupun faktor umum yang menguntungkan. Contohnya daerah Pondok Indah biasanya itu kaum elit ya yang tinggal di sana. Lanjut, yang ketujuh itu ada konsep nilai kegunaan. Nah, kalau nilai kegunaan dia ngomongin tentang sesuatu tempat yang dia itu punya nilai values-nya. Misal daerah Jonggol nih, kan kita tahu ya daerah Jonggol tuh kan banyak curug-curug. Nah, dia itu potensi daerahnya ada. Gimana caranya potensinya itu bisa dikelola dengan baik lalu menghasilkan values, menghasilkan uang. Nah, kalau itu nggak digali, nggak dikelola dengan baik, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan yang kedelapan itu ada interaksi interdependensi. Nah, kalau interaksi itu pasti ya hubungan saling mempengaruhi. Contohnya, misalnya daerah Jakarta ini kan cenderung kita sebagai penyedia jasa. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya itu pasti harus mengandalkan dari kelompok lain. Misalnya kita kerjasama nih sama daerah Bogor, dia ngirimin hasil perkebunannya gitu. Lanjut, yang ke-9 itu ada diferensiasi area. Different itu namanya juga udah pasti berbeda ya. Contohnya biasanya kalau daerah pantai itu jenis pekerjaannya cenderung sebagai nelayan. Daerah puncak biasanya dia juga cenderung sebagai kebunan. Nah, lanjut, dan yang terakhir itu ada keterkaitan keruangan. Nah, kalau ini dia ngomongin suatu keterkaitan persebaran fenomena yang lain dalam satu ruang, baik yang menyangkut fenomena alam, biotik maupun sosial. Contohnya kayak kemarin tuh terjadi kasus karhutla, kebakaran hutan dan lahan di Riau. Nah, yang terkena dampaknya itu bukan hanya Riau dan sekitarnya, tapi karena kita dekat dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, nah dia ikutan tuh terkena dampak asapnya. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.